memang orang-orang yang cerdas yang bisa menangkap bahwa lorong itu. Makanya saya menyampaikan respektif saya kepada seluruh keluarga besar Fakultas Ilmu Budaya UNAS terkhusus di Sastra Arab dan terkhusus Pak Kamil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian, maka sekarang itu saya mengambil kebijakan. Untuk apa itu? Sebenarnya untuk kemandirian ekonomi. Jawaban secara lokalis atau secara Indonesia itu ada dua. Kita lagi sedang inflasi. Penyebab inflasi itu ada dua. Inflasi akibat energi dan inflasi akibat pangan. Inflasi akibat energi, kita tidak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Kita tidak bisa menurunkan harga minyak. Terus bagaimana cara pemerintah kota membuat terobosan untuk mengurangi inflasi energi? Saya bikin ojol deh. Hari Selasa 22.800 pegawai Kota Makassar. Itu harus naik ojol. Kita bisa menghemat 100.000 liter dalam hari itu. Dan kita membayar ojol naik 26% pendapatannya. Artinya apa? Satu kali jalan, dua kita hemat, mengendalikan inflasi karena demandnya jadi berkurang. Kemudian yang kedua, memperkuat orang-orang atau komunitas yang langsung kena berdampak akibat inflasi, yaitu ojol. Kita perkuat. Nah, kemudian inflasi akibat pangan, saya sebut ada 10 komoditi. Kemarin saya diundang oleh pemerintah Singapura, langsung melihat teknologi terbarukan Singapura, yaitu teknologi sistem namanya Sky Garden dengan sistem rotasi, dan mampu memberikan food security bagi Singapura. Nah, itu akan saya lebih perdalam di lorong-lorong. Dan masuknya sastra Arab, karena ini adalah bagian kehidupan manusia. Dan dengan kita membuat sejarah ada di situ, dengan membuat bahasa Arab di situ, karena bahasa Arab itu luar biasa. Contoh, salah satu tafsir soal ternyata Adam itu bukan manusia pertama. Itu ada tafsir. Tapi dia al-insan pertama di dunia. Rupanya manusia itu dua bahasa Arab. Insan yaitu manusia yang cerdas. Saya tidak tahu yang satunya, saya lupa. Ya, Al-Bashar. Itu manusia, tapi tidak memiliki kecerdasan seperti manusia sekarang. Rupanya ada yang terakhir. Itu sensitif, tapi kalau kita yang saya baca dengan beberapa tafsir Mustafa, beberapa saya baca ahli-ahli tafsir, waduh itu luar biasa. Dan Arab itu sangat dalam. Saya kalau ada yang paham maka saya selalu bahasa itu cuma iya kan Abu Dua, iya kan. Sederhana. Kalau ada saya lagi marah-marah sama orang, maksudnya diinjekkan sama orang dan balik diuji. Allah penguasa hari pembalasan tidak. Saya manusia alim, itu manusia. Itu. Nah, maka dengan itu saya berharap masuknya teman-teman komunitas bahasa Arab masih di lorong. Tentunya bukan hanya kalau sastra yang lain, dia paling tidak mencerdaskan pikiran kita. Tapi kalau sastra Arab yang masuk, mencerdaskan pikiran dan hati kita, akhlak kita, dan bukan hanya menyangkut civilization, tapi di dunia wal akhirah. Saya kira demikian, tapi saya belum pulang dari subuh. Cuma ada pilihan Pak Gadu memang kalau bersepakat saya cerita. Jadi begitu Pak Dekan. Jadi saya kira ini yang saya sampaikan.
diskusi lagi lebih dalam lagi, tapi boleh tidak inti-inti pemikirannya seperti itu. Terima kasih atas inisiatif ini, dan saya berharap bukan hanya satu lorong, tapi buatkan saya quote Arab yang bisa memotivasi masyarakat, dan kan itu bahkan ya ini kita tahu satu kata Arab itu atau satu huruf Arab itu punya modal masing-masing. Ini agak tinggi ya. Oh maaf, saya sangat percaya itu ya, karena makna itu, jadi makna kata yang baik itu dalam bahasa, tapi bukan tidak ada hubungannya agama. Dalam orang mengatakan bahwa kata-kata yang baik itu sebahagian dari sihir, ya kira-kira begitu. Sihir maksudnya sihir yang baik ini, bukan sihir sulap-sulap, bukan. Jadi dia bisa mempengaruhi orang. Nah, saya kira insya Allah paling tidak kalau semua berbahasa Arab, ada bahasa Arab di semua lorong, kalau tidak ada bahasa Arabnya, kurang-kurang bisa sedikit di orang. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.